menjadi pelatih. Salah satu hal pertama yang saya perhatikan di kelas pertukangan sekolah Helsinki saya adalah sebuah rambu kecil dari kayu yang berbunyi "Learning by Doing". Tiap kali saya berkunjung, saya melihat pepatah ini dipraktikkan. Anak-anak dengan gembira sibuk mengerjakan proyek individu yang menarik dan menantang mereka. Saya menemukan bahwa rekan kerja saya, guru pertukangan, biasanya keliling kelas dan memberikan arahan, menemui para siswa dan menawarkan masukan. Saya melihat hal yang sama di kelas ekonomi rumah tangga dan kelas tekstil di mana anak-anak seringkali menjahit dan merajut. Saya yakin bahwa sekelompok mantan guru Finlandia ini telah menerapkan pendekatan learning by doing selama bertahun-tahun. Dan keyakinan ini dengan kuat menginformasikan pengajaran mereka, di mana mereka menghabiskan porsi jam pelajaran yang signifikan berperan layaknya seorang pelatih. Banyak orang dewasa tahu dari pengalaman pertama bahwa cara terbaik untuk menguasai sesuatu adalah melalui latihan alam, setting dunia nyata. Masalahnya adalah bahwa pembelajaran di kelas secara tradisional tidak terlihat seperti ini. Di sekolah, anak-anak lebih sering mempelajari IPA dengan cara menonton video, membaca teks non-fiksi, dan menyelesaikan latihan-latihan daripada merancang dan membuat eksperimen mereka sendiri seperti ilmuwan sungguhan. Praktik pelatihan ini mampu menempatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar di tempat yang benar, tepat di pundak para siswa. Saya pikir guru tidak perlu mengajarkan mata pelajaran yang unik, seperti pertukangan atau ekonomi rumah tangga, untuk masuk ke dalam filosofi learning by doing yang jenius tersebut. Semua yang diperlukan dalam temuan saya adalah perubahan dalam pemikiran kita dan selanjutnya adalah perubahan dalam pendekatan pembelajaran kita. Di tahun pertama mengajar kelas di daerah Boston, saya mendengar sebuah mantra dari seorang mentor guru yang tidak akan pernah saya lupakan. Orang yang bekerja adalah orang yang belajar. Ketika saya teringat masa-masa mengajar di tahun pertama itu, saya merasa ngeri. Saya terbiasa untuk terus berbicara hingga burung-burung kembali ke sarangnya. Biasanya sambil duduk di atas karpet dengan murid kelas 1. Saya belajar banyak tahun ini. Saya berkata kepada seorang asisten guru veteran di suatu sore, Perlazo in Press. Tentu, katanya. Namun seberapa banyak murid-murid belajar? Aduh, saya tahu bahwa siswa saya duduk dan mendengarkan saya di atas karpet sepanjang hari dan tidak terlalu banyak belajar. Untuk membalikkan keadaan ini, saya tahu saya perlu menghentikan rutinitas berada di atas panggung ini. Jadi saya mulai bereksperimen. Mulai di kelas Amerika dan kemudian di kelas Finlandia. Dengan tujuan untuk membuat para murid melakukan lebih banyak pembelajaran. Sebelumnya saya menyebutkan bagaimana saya suatu kali membawa stopwatch ke kelas untuk menjaga agar pelajaran saya tetap singkat. Hanya dalam beberapa hari, saya menemukan bahwa pelajaran yang lebih pendek ini sekarang terasa nyaman. Dan siswa saya memiliki waktu yang secara signifikan lebih banyak setelah pelajaran singkat ini untuk belajar melalui suatu pekerjaan. Meskipun saya merasa puas dengan perubahan pedagogis ini, ketika saya pindah ke Finlandia, saya merasa itu tidak cukup. Rekan kerja Finlandia saya, terutama mereka yang mengajar pertukangan, ekonomi rumah tangga, dan tekstil, menunjukkan kepada saya kegembiraan saat memberikan anak-anak kesempatan yang lebih banyak untuk belajar melalui praktik. Di bab 3, saya menjelaskan bagaimana membuat sebuah perubahan yang signifikan di Helsinki, yaitu mengajar bahasa Inggris dengan membiarkan siswa saya menggunakan sebagian besar pelajaran untuk bekerja seperti penulis asli. Bagi saya,
Mereka tampak seperti editor atau dengan istilah lain seorang pelatih. Di bagian strategi meninggalkan batas, halaman 96, saya berdiskusi bagaimana praktik khusus untuk menyusun kembali pelajaran bahasa kelas 6 saya ini membantu mereka mengembangkan kemandiriannya. Sekarang, saya sedang menyelidiki bagaimana perubahan ini dan praktik-praktik lainnya dapat mendorong penguasaan. Memberi siswa Helsinki saya lebih banyak waktu untuk bekerja seperti penulis sesungguhnya selama jam bahasa adalah awal yang baik. Namun itu saja tidak cukup. Teman guru saya, Jere Linanen, mengatakan kepada saya bahwa para siswa sering memerlukan sebuah dorongan untuk bisa berkembang. Jika tidak, mereka akan tetap di level mereka sekarang. Bagi saya, memberikan dorongan seperti memberikan suatu masukan yang baik. Saat saya menyebutkan masukan yang baik, saya tidak sedang berbicara tentang membagikan stiker dan berteriak, "Bagus, teruskan." Yang saya maksudkan adalah masukan yang spesifik, jujur, dan membangun. Dengan menulis di blog, menyusun artikel, dan mengarang buku, secara pribadi, saya telah melihat para editor profesional membatasi pujian mereka. Mereka mungkin menyebutkan satu atau dua hal yang mereka apresiasi tentang suatu pekerjaan. Namun mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari apa yang perlu diperbaiki. Awalnya, saya merasa sedikit tersinggung. Bukankah tugas utama seorang pelatih adalah memberikan tepuk tangan? Akhir-akhir ini saya meyakini metodologi berikut. Dengan membatasi pujian, para editor memberikan penekanan atas masukan yang spesifik, jujur, dan konstruktif. Beberapa hari belakangan, saya tidak lagi sakit hati jika mendengar hanya ada sedikit masukan positif dari seorang editor. Karena saya tahu pelatih saya dan saya memiliki tujuan yang sama. Kami berdua ingin menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas tinggi bersama. Saya diyakinkan bahwa dengan mendidik sikap seperti ini di kelas, para murid akan belajar dengan lebih baik. Cara terbaik untuk membuat perbaikan yang saya temukan adalah dengan menangani titik lemah yang ada. Dan persis disinilah pelatihan diperlukan. Pelatih yang baik memancarkan cahaya yang mampu menerangi area pembelajaran yang belum berkembang dan kemudian menawarkan dukungan yang memadai bagi peserta didik. Melalui contoh dan masukan yang baik, pada intinya ada tempat untuk pujian di kelas kami. Namun saya menduga bahwa pujian bukanlah sesuatu yang diperlukan guru-guru yang terampil untuk bekerja di kelas mereka. Ini adalah sesuatu yang mereka berikan secara alami, menurut pengalaman saya. Jika Anda seperti saya dan Anda ingin mengembangkan diri sebagai seorang pelatih, struktur pelajaran Anda harus mengakomodasi peran ini. Kami memerlukan sebuah kerangka kerja yang memfasilitasi learning by doing dan banyaknya kesempatan untuk memberikan masukan yang baik. Bagi saya, struktur tersebut adalah sesuatu yang saya sebut model seminar. Setelah mengamati berbagai variasi yang ada, pendekatan ini terdiri dari 3 bagian utama. Pelajaran singkat yang memperkenalkan tujuan pelajaran hari itu, pekerjaan mandiri yang aktif, dan refleksi kelompok tentang bagaimana siswa-siswa mengalami kemajuan atas sasaran tertentu. Paula Hapu, mantan rekan guru saya, suatu kali mengatakan kepada saya bahwa model ini diumumkan sebagai struktur pelajaran yang ideal selama program pelatihan gurunya. Saya mengajar anak-anak sekolah dasar di daerah Boston ketika pertama kali mendengar model ini dan mulai menerapkannya di kelas saya. Saat itu saya tidak selalu memaksimalkan pendekatan ini karena kadang saya menghabiskan waktu terlalu banyak untuk pelajaran dan refleksi.
Para siswa saya akan diuntungkan karena memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan mandiri. Dengan memberi anak-anak waktu yang cukup untuk bekerja, maka ini akan berimbas pada masukan guru yang baik. Untuk membimbing kerja murid dan masukan guru, kelas kita memerlukan tujuan yang jelas dapat dicapai. Saya telah menemukan bahwa salah satu cara paling efektif yang dapat kita lakukan sebagai guru yang membantu kita dan siswa kita untuk tetap fokus pada penguasaan materi adalah dengan menggabungkan target pembelajaran ke dalam pengajaran kita sehari-hari. Para pendidik seperti Connie Moss dan Susan Brookhart 2012 mendefinisikan target pembelajaran sebagai berikut. Target pembelajaran bukanlah tujuan instruksional. Target pembelajaran berbeda dengan tujuan instruksional baik dalam rancangan dan tujuan. Sesuai dengan namanya, tujuan instruksional memandu instruksi dan kita menulisnya dari sudut pandang guru. Tujuannya adalah untuk menyatukan hasil dari serangkaian pelajaran yang terkait atau seluruh unit. Target pembelajaran sesuai dengan namanya, memandu pembelajaran. Ini menjelaskan dalam bahasa yang dipahami siswa sekelumit informasi, keterampilan, dan proses penalaran yang digunakan siswa untuk mencari pengetahuan secara lebih mendalam. Kita menulis target pembelajaran dari sudut pandang siswa dan menyampaikannya dalam pelajaran hari itu sehingga para siswa dapat menggunakannya untuk memandu pembelajaran mereka sendiri. Halaman 3. Dalam pengalaman saya, model seminar akan mendukung target pembelajaran. Karena ini menekankan learning by doing yang memberi ruang bagi guru untuk bekerja seperti seorang pelatih. Bagaimana Anda menulis target pembelajaran? Menurut Moss dan Brookhart 2012, proses awalnya adalah guru memilih suatu standar dan menggodoknya menjadi sebuah pelajaran atau serangkaian pelajaran. Untuk memperjelas apa harapan guru terhadap pencapaian siswa di dalam kelas, langkah berikutnya adalah membingkai kembali sasaran dalam merefleksikan apa yang seharusnya mereka capai sendiri di dalam kelas. Moss dan Brookhart menyarankan agar seorang edukator mengikuti beberapa langkah ketika merancang target pembelajaran. Yang paling krusial, pendapat saya adalah menentukan suatu pemahaman. Halaman 39. Yang sesuai dengan sasaran pembelajaran. Selama tahap ini, guru memikirkan apa yang dapat dilakukan siswanya untuk membuktikan bahwa mereka telah mencapai sasaran instruksional untuk suatu pelajaran atau serangkaian pelajaran. Dalam buku mereka, Learning Target atau Target Pembelajaran, Moss dan Brookhart menawarkan sebuah contoh dari seorang guru kelas 6 yang sedang mengajar matematika tentang variabilitas. Guru tersebut telah mengidentifikasikan sasaran instruksional. Para siswa akan menjelaskan bagaimana elemen kesempatan menuntun video variabilitas dalam satu rangkaian data. Dan para siswa akan menampilkan variabilitas tersebut dengan menggunakan grafik. Halaman 38. Dengan berbekal beberapa sasaran tersebut, guru menyusun sebuah target pembelajaran bagi para siswa. Kita akan mampu melihat suatu pola dalam grafik yang kita buat tentang berapa banyak chip dalam kue kering kita. Dan kita akan mampu menjelaskan apa saja yang menyusun pola tersebut. Halaman 39, penekanan ditambahkan. Dengan demikian, guru tersebut merancang target pembelajaran sesuai dengan pemahamannya. Dalam pengalaman saya, salah satu hal yang diperlukan siswa dalam rangka untuk mencapai target pembelajaran di kelas dengan tepat adalah contoh yang jelas seperti apa keberhasilan itu. Meskipun kita akan tergoda untuk mengatakan begitu saja kriteria kesuksesan lebih cepat dengan cara ini.
Saya menemukan bahwa anak-anak akan menghasilkan produk dengan mutu yang lebih tinggi saat mereka menemukan atau mengidentifikasi hal-hal pokok dari beberapa contoh dengan sebuah cara, yaitu pendekatan mulai dengan kebebasan. Berikut ini dua skenario di tingkat sekolah menengah yang diadaptasi dari salah satu contoh yang diberikan Moss dan Brookhart. Di skenario pertama, seorang guru bahasa Inggris mengatakan kepada siswanya bahwa mereka akan belajar bagaimana menulis kalimat tesis yang efektif untuk sebuah pidato persuasif. Dia memberikan satu daftar kriteria. Kemudian dia mengumumkan bahwa mereka memiliki 30 menit untuk berlatih menulis pernyataan tesis yang kuat untuk pidato mereka. Semoga berhasil, katanya. Dalam skenario kedua, seorang guru bahasa Inggris membawa kumpulan pernyataan tesis dengan derajat kualitas yang beragam. Beberapa tampak ditulis dengan tergesa-gesa dan tidak jelas, sementara lainnya tampak ditulis secara metodis dan lancar. Itu adalah contoh yang dipinjam dan dikutip dari sumber berbeda. Dia tulis sendiri atau diambil dari kelas sebelumnya. Guru ini memulai pelajaran dengan mengatakan bahwa mereka akan belajar bagaimana menulis pernyataan tesis yang efektif. Namun, alih-alih memberikan kriteria tulisan yang baik dan membiarkan siswanya membuat kesalahan, dia menunjuk sebuah pertanyaan di papan tulis. Apakah bahan dasar dari sebuah pernyataan tesis yang kuat untuk satu pidato yang persuasif? Dia membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil dan mendistribusikan salinan dari berbagai pernyataan tesis untuk setiap kelompok. Dia memberi setiap kelompok 5 menit untuk menyelidiki kumpulan contoh tersebut selagi mereka mempertimbangkan pertanyaan di papan tulis. Guru kemudian memanggil setiap orang dan bertanya, "Jadi, apa bahan utama dari pertanyaan tesis yang kuat untuk sebuah pidato?" Pada titik ini, guru sudah menyadari beberapa kriteria kunci yang telah diidentifikasi sebelum kelas. Namun dia ingin siswanya terlibat dalam pembelajaran dengan menemukan bahan-bahan tersebut. Dia dapat memandu mereka selama diskusi jika mereka kesulitan mengenali komponen yang paling penting. Melalui sebuah diskusi pendek, siswanya dapat mengidentifikasi elemen yang paling penting dari suatu pernyataan tesis yang kuat. Kemudian, dengan sebuah gambaran yang jelas tentang seperti apa kesuksesan itu, dibimbing dengan suatu target pembelajaran yang tepat, mereka siap untuk berlatih dengan baik dan berusaha menguasai keterampilan menulis suatu pernyataan tesis yang kuat ini. Dan guru ini siap untuk melatih mereka dengan baik. Target pembelajaran menegaskan perbedaan dari sudut pandang seorang siswa antara mematuhi permintaan guru dan mengajar pembelajaran mereka sendiri. Tulis Moss dan Brookhart. Siswa yang mengejar pembelajaran mereka sendiri menunjukkan motivasi yang meningkat, belajar lebih banyak, dan mengembangkan keterampilan metakognitif yang lebih kuat. 2012 halaman 40.